Plot Egghead menandai dimulainya kisah terakhir One Piece, tetapi tidak terasa seperti itu bagi saya hingga episode 1126 dirilis. Angsuran terbaru dalam fase kedua Egghead One Piece episode 1126 menghadirkan dua tokoh penting di babak pertama yang telah lama hilang dalam cerita. Yang pertama adalah Bartolomeo Kuma dan yang kedua adalah Laksamana Armada Sakazuki yang juga dikenal sebagai Akainu. Pertarungan singkat namun epik mereka di Mary Joyce menjadi sorotan utama dari keseluruhan episode bagi saya. Karena interpretasi simbolis yang tersembunyi di baliknya tidak hanya itu, saya juga senang bahwa episode tersebut berfokus pada konflik internal Laksamana Kizaru yang saat ini sedang terhimpit antara tugasnya sebagai marinir dan persahabatannya dengan Dr. Vegapunk. Namun konflik internal ini telah menyebabkan masalah besar bagi alur episode. Episode terbaru ini memiliki banyak elemen menarik untuk dibahas, dan meskipun mungkin tidak memenuhi standar episode One Piece sebelumnya, episode ini tetap berhasil. Saya menemukan beberapa masalah dengan kecepatan dan kualitas animasi, tapi pada akhirnya episode ini berakhir dengan baik. Episode ini juga menjadi panggung untuk ronde kedua Luffy versus Kizaru, yang akhirnya menampilkan transformasi Nika milik Luffy. Bentrokan antara kegigihan Kuma dan tugas Akainu. Episode One Piece 1126 dibuka dengan Kuma yang terguncang dan melepaskan raka saat ia mencapai Mary Joyce. Saya telah lama menunggu kembalinya dia ke narasi utama. Dan meskipun hanya muncul sebentar, episode ini tentu saja menarik. Alasan dibalik ini adalah karena kemarahan Kuma dihadapi oleh Laksamana Armada Akainu yang sendiri telah lama absen dari cerita One Piece sejauh yang saya ingat. Kedua karakter One Piece terlibat dalam pertarungan kecil yang secara visual tidak begitu cemerlang dibandingkan dengan episode sebelumnya, tetapi berhasil. Selain itu, makna utama di balik bentrokan ini adalah penafsiran simbolis di baliknya, yang menunjukkan kegigihan Kuma untuk menghubungi putrinya Buni dan kewajiban Akainu terhadap tugasnya. Saya merasa tindakan Akainu dipenuhi dengan keraguan karena cara Celestial Dragon mempermalukannya. Animasi mungkin sedikit mengecewakan mengingat pentingnya kedua karakter One Piece, tetapi fokus di sini adalah memahami pola pikir Akainu yang masih menjadi misteri besar bagi saya. Ditambah lagi kegigihan Kuma meskipun tidak memiliki ingatan tentang dirinya sendiri tentu saja mencakup dinamika emosional yang merupakan tambahan yang diremehkan oleh Eiichiro Oda dalam pengembangan karakter Kuma. Konflik internal Laksamana Kizaru mengganggu alur cerita. Fokus menarik lainnya dari episode 1126 One Piece adalah Laksamana Kizaru yang terlibat dalam pertempuran dengan Kapten Bajak Laut Topi Jerami Monkey D. Luffy. Luffy terlihat menggunakan Snake Man untuk melawan Kizaru, tetapi itu tidak cukup untuk mengalahkan salah satu prajurit marinir terkuat. Kizaru hanya butuh waktu kurang dari 1 menit untuk menghadapinya dan kemudian beralih ke target berikutnya, Jewelry Buni, yang juga dapat dikalahkan dengan cukup mudah. Meskipun pertarungannya mendebarkan, saya merasa bahwa alurnya cukup lambat dibandingkan dengan pertarungan lain di One Piece. Alasan dibalik masalah alur ini adalah konflik internal Kizaru tentang tugasnya sebagai Laksamana Marinir. Ada beberapa contoh di mana ia berbicara tentang bagaimana ia hanya mengikuti perintah dan secara pribadi ia ingin menghindari semua itu. Contoh-contoh ini ditambah dengan bicara Kizaru terasa seperti tambahan yang tidak perlu yang mengganggu alur cerita. Saya suka bahwa Kizaru semakin konflik tentang tugasnya terhadap pemerintah dunia yang menambah kedalaman karakternya, namun fakta bahwa hal ini mengorbankan alur episode yang sudah menjadi masalah besar bagi para laba One Piece sama sekali tidak dapat diterima bagi saya. Namun yang membuat saya terlonjak dari tempat duduk adalah kembalinya transformasi Nika milik Luffy yang mengonfirmasi babak kedua antara Kapten Topi Jerami dan Laksamana Angkatan Laut di One Piece. Hal itu menambah keseruan baru di akhir episode dan dengan demikian mengakhirinya dengan cukup baik. Tambah lagi bonus tambahan berupa robot kuno raksasa yang akhirnya bangun setelah tidur panjangnya menjadi persiapan yang sempurna untuk episode One Piece berikutnya.